Waalaikumsalam. Yang kami hormati Romo Fabianus kita pun sebagai narasumber, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Sebelum acara kita mulai, marilah beberapa saat kita berdoa menundukkan kepala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkati kepada kita semua dan malam hari ini pada khususnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada sesi ketiga ECF kali ini, penyelenggara menugaskan kepada saya sebagai moderator. Semoga bisa dengan baik membantu para peserta untuk mengatur alur acara pada malam hari ini. Para peserta, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, narasumber kali ini tidak asing lagi, terutama bagi teman-teman yang sudah lama bergabung pada kegiatan ini. Namun panitia juga meminta saya untuk secara sekilas membaca biodata beliau. Romo Fabi saat ini adalah dosen filsafat Universitas Parahyangan. Riwayat pendidikan beliau S1 Fakultas Filsafat Universitas Parahyangan, kemudian menyelesaikan S2 Lisensia Teologi di Pontifical University of Saint Anselm, Roma, Italia. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Pengembangan Humaniora, LPH, Universitas Parahyangan. Beliau mengajar salah satu bidang filsafat yang paling abstrak, yaitu metafisika. Jika pada ECF pertama, Prof. Bambang Sugiharto memaparkan satu refleksi filosofis tentang COVID-19, kemudian sesi 2, sekitar seminggu yang lalu, Dr. Yohanes Slamet Purwadi mengangkat inspirasi dialektika negatif Adorno dan Vandana Shiva. Pada kali ini Bapak Fabianus kita pun akan mengajak kita bersama-sama melakukan satu refleksi atas apa yang sudah dikemukakan oleh Martin Heidegger, Thomas Nagel, Chuang Tzu, dan Epicurus terkait dengan situasi saat ini yaitu PSBB dan isu COVID-19. Untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak narasumber kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Ya, saya akan memberi introduksi dulu sebelum masuk kepada tokoh-tokoh. Waktu itu judulnya adalah FOMO, Fear of Missing Out, lalu refleksi atas ya ke Thomas Nagel, Chuang Tzu dan sebagainya itu. Karenanya kata FOMO itu mesti kita jelaskan terlebih dahulu. Pertama, terminologi ini atau ringkasan ini sebenarnya bukan terminologi milik filsafat ya, dan itu pun terminologi masih baru. Karena terminologi FOMO ini atau fear of missing out ini lebih dekat kepada orang-orang yang kecanduan medsos ya, di mana orang-orang itu takut kehilangan momen yang berharga begitu, karena ada kelekatan. Jadi ingin tetap terkoneksi gitu ya, takut terlewatkan atau takut kehilangan kesempatan gitu. Atau dengan moto yang sangat kita tahu tuh ya, you take it now or you lose it. Jadi FOMO itu memang akhirnya rada sulit sih sebenarnya kalau mau dipakai untuk memberikan istilah kecemasan karena COVID itu gitu ya. Karena ini kan isu ini diangkat karena berhubungan dengan kondisi dunia ya tentang pandemi COVID ini. Dan seakan-akan apakah orang-orang itu ditandai oleh kecemasan, ketakutan, begitu. Lalu apakah itu sama dengan kata FOMO itu, gitu ya? Dan itu saya katakan
pasti tidak. Jadi abreviasi itu tidak cocok begitu ya. Hanya kalau misalnya istilah FOMO ini atau kecemasan yang sangat kuat itu sekarang ini yang modern ini gitu ya, itu barangkali lebih kuat daripada kecemasan akan hal-hal yang lain termasuk misalnya kematian. Nah, mungkin saja sih gitu ya, karena teman-teman tahu banyak juga orang yang bukannya kecanduannya saja, tapi bahkan mati ya di depan apa namanya komputernya itu, di depan gadgetnya itu ya, gadget yang dipegangnya itu. Ya sehingga jadi apa? Boleh aja gitu dipakai istilah FOMO, tapi itu rupanya tidak sangat cocok ya. Karena kalau misalnya saya coba tarik, apakah istilah FOMO itu sejajar dengan angst ya, kecemasan eksistensial ya, baik dari kaum esensialis begitu ya, rupanya juga tidak ya menurut saya begitu. Sehingga kalau mau mencoba menggali lebih dalam secara filosofis berhubungan dengan kecemasan dan ketakutan, memang kita tidak usah masuk ke dalam terminologi FOMO atau membedah kata FOMO ya. Tapi kalau misalnya istilah kecemasan yang sangat kuat ya menandai orang-orang zaman sekarang akibat dari COVID itu masuk akal memang. Jadi di mana cemas atau takut itu bukan hanya saja takut matinya begitu ya, tetapi juga rupanya secara sosial, politik, ekonomi begitu ya. Orang juga memang menjadi cemas ya. Ya artinya bukan hanya saja secara personal individual merasa cemas, tapi juga secara apa ya struktur sosial juga ikut menjadi cemas. Jadi masuk akal lah kalau kita berbicara mengenai cemas itu gitu ya. Ya kalau saya bahkan mencoba bersandar ke ya, memang masuk akal sih bahwa namanya kecemasan yang sangat itu ya, itu bisa membuat orang katakan saja menjadi apa ya, disorientasi atau split personality ya, sakit jiwa, bukannya stresnya begitu ya. Tapi artinya kepribadian orang itu juga dibentuknya oleh rasa cemas itu gitu ya. Jadi memang sangat kuat begitu ya. Saya bahkan kalau misalnya mau merefer kepada yang lebih jauh ya, siapa Aristoteles misalnya, dia punya istilah ya dalam poetiksnya yaitu eleos phobos gitu ya. Bahwa eleos phobos itu adalah bukannya saja ruhnya seni, karya seni ya, tetapi juga kehidupan. Bahwa kehidupan itu ditandai oleh rasa kasihan, rasa sedih begitu, tetapi juga rasa takut ya, phobos ya, yang kemudian menjadi kata fobia. Tapi menariknya itu bagi Aristoteles istilah fobia itu memang natural di dalam diri manusia, dan manusia itu sebenarnya selalu berikhtiar untuk berusaha meninggalkan atau menghindari hal yang menakutkan itu ya, hal yang menjadikan fobianya itu ya, phobos itu. Tetapi menariknya secara psikologis dia itu juga manusia itu akan merasa tenang, merasa senang gitu kalau ada pengalaman-pengalaman phobos itu ya, fobia itu gitu. Umpamanya saja ketika seseorang menonton tragedi ya, tragedi Yunani, yang di sana disuguhkan adalah eleos dan phobos saja ya. Phobos ya, rasa takut gitu, rasa kengerian. Nah, justru ketika dia keluar dari pengalaman nonton itu, dia merasakan katarsis istilah dia ya. Pengalaman yang tenang, pengalaman di mana
ya istilah Babang Sugiarto itu prokreasi ya. Ada kelahiran baru begitu. Orang menjadi orang yang baru, manusia baru justru ketika mengalami pengalaman phobos atau fobia, hal yang menakutkan itu begitu. Bahkan kalau misalnya kita dalam kehidupan tidak istilahnya dihadapkan dengan pengalaman itu, seperti seakan-akan hidup ini datar saja, flat saja gitu ya. Karenanya ya teman-teman tahu bagaimana sebenarnya phobos ini tuh dikomodifikasi ya, didagangkan, dijual gitu. Film-film horor yang menakutkan itu malah laku dan orang ingin sekali menonton film-film yang menakutkan itu. Karena apa? Karena itu membuat rileks ya, membuat katarsis ya, membuat dia menjadi senang begitu, atau kembali lagi kepada dirinya begitu ya. Segala macam obat-obatan termasuk misalnya obat nyamuk pun gitu ya, yang dijual gitu ya, yang ada di kamar saya itu bagaimana iklannya pun adalah seakan-akan bagaimana menteror, menakutkan supaya beli begitu ya. Sehingga ketakutan yang memang menjadi bagian dari struktur ontologis kita ya, manusia gitu ya, itu kini pun dikomodifikasi, diperjualbelikan ya, didagangkan ya gitu. Jadi dengan kata lain juga memang istilah ketakutan atau kecemasan yang sangat ya itu memang sudah merupakan bagian dari diri kita, dan juga sekaligus bahwa kita juga butuh itu. Itu menariknya ya, dua kata itu. Di satu pihak kita menghindari, tapi juga kita membutuhkan itu, begitu ya. Lalu saya mencoba melihat ya istilah mati, ya, maut itu kalau dalam bahasa Latin artinya mors, mortis ya. Yang menarik apa? Jenis kelaminnya ya. Genusnya itu adalah femininum. Jadi kematian itu, ya, maut itu ya berjenis kelamin femininum. Dan itu menarik ya. Menariknya karena mengapa kok feminin gitu ya? Lain kalau bahasa Jerman memang Tode ya. Der Tode. Tode itu saja itu maskulin, dan itu menunjukkan kata kematian atau maut ya, yang dipakai oleh Heidegger ya, nanti kita jelaskan. Tetapi di dalam bahasa Yunani Thanatos ya, yang dikontraskan dengan Eros ya, Eros dan Thanatos. Thanatos sebagai dewa ya, personifikasi dari maut. Nah, yang menarik adalah meskipun Thanatos itu genusnya maskulinum, pria ya, laki-laki, tetapi di dalam mitologinya itu pengejawantahannya itu ada dalam diri Persephone, yaitu wanita. Jadi saya berpikir-pikir, apakah secara mitologi wanita itu personifikasi dari Thanatos, atau Thanatos itu mengambil wujud ya Persephone yang berarti wanita begitu ya. Dan ini menarik ketika memilah secara gender ini, artinya bahwa sama seperti tadi saya katakan menurut Aristoteles, bahwa phobos itu tuh memang sesuatu yang menakutkan, tapi sesuatu yang diinginkan, dirindukan gitu ya. Yang mungkin saya akan mengatakan maut itu seperti wanita kali begitu ya. Suatu yang menarik ya, tapi barangkali juga serentak menakutkan. Memang ada reasoning ya mengapa jenis kelaminnya perempuan, karena perempuanlah yang memberikan hidup ya, yang melahirkan kehidupan ya, yang menciptakan hidup. Karenanya juga berarti bahwa yang akan mengakhirinya juga wanita begitu ya. Ya setan-setan atau apa yang seakan-akan yang akan mencabut nyawa itu juga selalu digambarkan sebagai perempuan. Oke, jadi mengapa saya juga mesti perlu menerangkan jenis kelaminnya ini ya, karena memang menarik kok istilah kematian itu gitu ya, bahwa kematian itu sekaligus bukan sesuatu yang menakutkan tapi juga sesuatu yang diinginkan. Bahkan Jacques Lacan ya,
dan Freud tentu saja ini kurang lebih sama, hanya barangkali penjelasannya berbeda, yaitu bahwa pengalaman apa ya disebut dengan uh, ultimate ecstasy ya, pengalaman sublime, pengalaman kebahagiaan yang paling bahagia itu menurut Freud dan Jacques Lacan itu adalah mati. Jadi kematian itu adalah suatu yang membahagiakan, suatu yang menyenangkan begitu ya. Bahkan mengapa orang itu ingin mati ya, karena memang tidak suka hidup begitu ya. Dan kalau tidak suka hidup, menegasi hidup ya, mungkin suicide begitu. Yang kini kemudian dia menginginkan ya kebahagiaannya di mana ya, di dalam maut. Dan penggambarannya tentu saja bukan berarti seperti religi menggambarkannya tentang kebahagiaannya nanti setelah mati, bukan. Artinya concomitantly ya, serentak ya. Pada waktu gitu kematian itu tuh yang dialami adalah rasa bahagia atau ada pengalaman sublime gitu ya. Ketika mati itu begitu ya. Nah, ini susah karena barangkali sangat hipotetikal ya. Kalau sudah mati bagaimana menceritakannya ya, bagaimana memfalsifikasi bahwa ada pengalaman seperti itu gitu ya. Hanya memang ada sharing ya dari orang-orang yang memang menangati orang-orang yang mati ini gitu ya, bukan hanya Kubler-Ross tapi dalam arti yang praktis sekarang ini ada benarnya sih begitu, yaitu bahwa orang itu ketika mati itu gitu ya, sakarat ya, ketika sekarat dan kemudian mati itu dia ada pengalaman-pengalaman yang sangat yang dijudge bahwa dia ini mengalami pengalaman keindahan, ya, pengalaman sublime ya, pengalaman ya sublimity di bawah dari kesadaran ya, dimana kalau kehidupan yang seperti sekarang ini tuh yang ada di dalam batas kesadaran itu dianggap ya tidak menarik begitu ya. Nah, ketika dia masuk ke dalam ambang maut itu gitu ya, dia merasa bahagia. Ya, jadi memang bicara tentang kematian itu ya, atau kecemasan yang paling dalam itu ada pada kematian. Dari 4 tokoh yang akan saya sampaikan itu ya, katakan saja tampak sekali bahwa bukan sebagai sesuatu yang menakutkan begitu. Namun di dalam, artinya menurut para filosof gitu ya, menurut para filosof besar itu timur ya, dan juga mau tidak mau barat ya, mau mengklaim bahwa ya mengapa kita harus takut dengan kematian begitu. Hanya dalam kehidupan sehari-hari de facto-nya memang orang itu mengalami ketakutan akan kematian. Nah, itu sekedar intronya ya sebelum saya masuk kepada masing-masing orang ya, karena ini sebenarnya terlalu terlalu besar ya untuk disampaikan. Ya kalau 4 tokoh besar ini kan sebenarnya harusnya 4 pembicara ya, dan ini seperti bagaimana? Saya seperti ada di samudera ya, samudera raya, dan kemudian saya hanya mengambil satu genggam air ya, dan kemudian memberikannya kepada orang yang belum tahu samudera begitu, dan atau kepada orang yang sudah tahu tentang samudera, dan saya hanya membawa satu genggaman air ini gitu, bahwa ini adalah samudera, seperti inilah samudera, dan itu barangkali juga terlalu terlalu simplistis gitu ya. Tapi oke, kita manfaatkan waktu ini ya. Baik, teman-teman. Saya akan mulai dengan Epikuros. Ada yang nulis Epikuros ya, tapi juga ada Epikurus begitu. Referensi utamanya adalah surat-surat kepada Meneucus ya. Teman-teman tahu bahwa dia hidup abad ke-3 sebelum Masehi. Yang ini kurang lebih sejaman dengan Chuang-Tzu ya. Juga ini abad ke-3. Hanya kalau lihat dari angka tahunnya persis, Epikuros lebih tua ya begitu. Nah, prinsip utamanya adalah begini.
bahwa Epikuros yang kita kenal, dia ini adalah yang disebut dengan apa, hedonistik ya, filsuf hedonis begitu. Tentu saja sebutan itu seakan-akan mendiskreditkan, dan bukan barangkali juga ada kesan atau orang mau mencari enaknya begitu ya untuk menafsirkan semacam backing ya, dukungan dari kehidupan yang sangat hedonistik dari pemikiran Epikuros itu gitu ya. Ya ini bahwa kata kunci misalnya saja ada bahasa Latin menarik sekali, Coromemus nos rosis, cras moriemur. Mari kita rangkai bunga mawar karena besok kita akan mati gitu ya. Lalu carpe diem, itu kata-kata dari kaum hedonistik. Carpe diem artinya petiklah waktu. Ya, enjoy your life, make the life easy gitu. Mengapa bersusah-susah gitu ya? Kita harus bergembira, senang-senang begitu ya. Dan hidup itu harus seperti itu. Nah, memang kemudian oleh kaum hedonis yang tidak filosofis, barangkali diartikannya seperti itu gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau menurut Epikuros sendiri ya sebagai filosof ya, dan dia adalah atomis ya, berarti atomis berarti sangat rasional sebetulnya ya, materialistik ya. Hanya materialistik dalam artian bukan dalam arti materialisme material, uang atau ekonomi begitu ya. Nah, kata dia begini, pleasure atau kenikmatan itu, rasa nikmat itu ya, itu adalah prasyarat dasar untuk menentukan yang namanya baik atau buruk. Aksiologi ya, berhubungan dengan etika moral, itu harus berangkat dari sana begitu. Ukurannya, parameternya adalah rasa enak atau rasa tidak enak begitu. Rasa nikmat atau tidak nikmat begitu ya. Itu ukurannya, itu dasarnya begitu. Dan itu kalau kita lihat kalau sebut saya sebagai dasar epistemologi seperti itu, apakah itu salah ya? Ya kayaknya sih tidak juga ya, karena de facto begitu dalam kehidupan begitu ya, karena kita juga manusia bertubuh dan daging, rupanya tidak bisa bohong lah bahwa ternyata kita juga begitu ya, dari rangkaian hidup sehari-hari itu bukan hanya menyukai kehidupan, menyukai kenikmatan, bukan, tapi itu ternyata juga melekat begitu ya, itu natural juga gitu, sehingga tidak bisa kita menyangkal gitu dengan kontra natura ya, against nature dengan diri kita sendiri begitu. Sehingga kalau ketika membangun secara epistemologinya yang berasal dari pleasure, menurut saya sih itu masuk akal juga begitu ya. Dan yang dimaksud dengan pleasure ini pasti yang pertama-tama adalah fisikal ya, karena manusia ini bertubuh begitu. Karenanya kelak kemudian hari Aristoteles itu dia mengatakan ya benar sih gitu ya, kenikmatan gitu. Cuma bukan kenikmatan badan gitu ya kata Aristoteles, tetapi kenikmatan dari apa? Dari pikiran begitu ya, dari virtue, dari keutamaan-keutamaan. Nah itu yang kemudian kaum Stoa ya, Zeno itu misalnya ya, Marcus Aurelius misalnya, Seneca, yang mana mereka itu tuh mengatakan iya kenikmatan, tapi bukan kenikmatan sifatnya badan, gitu, tapi kenikmatan yang sifatnya mungkin bahasa kita tuh kenikmatan spiritual begitu ya. Nah jadi Epikuros gitu ketika mempunyai prinsip yang utamanya adalah kenikmatan, maka boleh dibilang kebahagiaan itu juga merupakan rangkaian dari sejumlah kenikmatan-kenikmatan. Jadi kebahagiaan itu apa ya? Kebahagiaan adalah di mana rangkaian hidup saya ya, merjan-merjan hidup saya ini dari hari ke hari itu merupakan rangkaian kenikmatan, maka berarti saya bahagia begitu ya. Yang berbeda dengan
pemikiran dari siapa namanya Aristoteles ya, dan juga kaum Stoa itu. Nah, persisnya ketika berbicara tentang kematian, Epikuros itu dia mengatakan begini, kenikmatan yang paling nikmat itu, ya berarti boleh bilang suatu kebahagiaan tadi ya, adalah bebas dari kecemasan, bebas dari rasa takut. Yang tadi FOMO tadi itu misalnya gitu ya, atau fobia gitu ya, bebas dari kecemasan atau rasa takut, dan itu yang saat pertamanya ya, yaitu kita berarti harus bebas dari rasa takut dan rasa cemas itu ya. Yang keduanya adalah penuhi hasrat dasar manusia. Saya tidak tahu apakah hasrat dasar manusia itu kalau sifatnya fisikal itu menyangkut apa namanya ya, makan, minum ya, seks ya, tidur atau apalah seperti itu ya. Ada sebagai yang syarat dasar ya. Tidak tahu, mungkin ini bisa ditafsirkan lebih jauh ya. Tapi itu menjadi prasyarat kalau ingin bahagia tadi. Lalu kecemasan yang paling kuat mengganggu itu apa? Dia katakan ketakutan akan mati gitu. Bahwa ada sejumlah kecemasan. Nah, kecemasan yang paling tinggi itu adalah takut mati. Nah, sementara kalau ingin bahagia itu ya jangan cemas dengan kematian gitu ya. Atau dengan ketakutan itu harus kita hindari. Dan dia menambahkan salah satu ya, waktu bahwa ketakutan yang sering mengganggu itu juga adalah takut akan Allah ya, takut akan dewa-dewi ya, takut akan Tuhan begitu. Dan kalau misalnya kita terbebas dengan takut akan Tuhan ini gitu ya, maka kita akan bahagia. Kita akan senang lah, terbebas dari tadi kecemasan begitu ya. Itu berarti bahagia itu adalah kalau kita hilang cemas, hilang ketakutan. Dan ketakutan yang paling kuat itu adalah takut mati dan takut akan Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita tidak takut dengan yang dua ketakutan besar itu, begitu ya? Maka dia akan menjawab dengan sangat sederhana. Ya udah, tinggalkan, hindari itu, gitu ya. Sehingga dia punya katakan, pernyataannya begini, jangan takut dengan kematian, kira-kira gitu ya. Walaupun itu takut ya, kalau dia mengatakan itu ketakutan yang paling takut, paling menakutkan. Jangan takut. Nah, kalau arti gini, tidak ada alasan bahwa mengapa kita takut gitu toh. Nah, dia bilang kalau kita itu takut akan mati sebenarnya aneh. Karena ketika kita mati, sebenarnya kita tidak tahu. Kita tidak bisa merasakan apa-apa begitu. Yang dia katakan lebih persisnya itu adalah the most terrible evil, death, is nothing for us. That is nothing for us gitu ya. Since when we exist, death does not exist. Jadi kalau misalnya kita masih hidup begini, masih ada ya. Kematian kan nggak ada. Ngapain takut-takut gitu ya. And when death exists, we do not exist. Dan kalau toh maut itu datang, kematian itu datang, kita juga sudah tidak ada, begitu ya. Jadi mengapa kita harus takut begitu dengan kematian? Itu saja pertanyaan itu atau pernyataan itu dari Epikuros ini itu menyimpan teka-teki yang tidak gampang ya. Karena ketika memperkarakan kematian hanya untuk diriku, aku sendiri begitu ya. Tapi kan ketika kita merasa cemas dan takut kematian itu adalah justru kematian orang lain. Saya tidak tahu, orang yang kita cintai begitu ya.
yang nanti akan dilihat dari Chuang Tzu ya, itu sebagai contoh narasi yang bagus juga. Atau anak kita, atau bapak kita, ibu kita gitu ya, itu artinya yang ada kedekatan dengan kita, itu yang justru kita mungkin takuti gitu. Nah, itu tidak menjawab pertanyaan itu begitu ya. Artinya kita ketakutan tidak hanya kepada diri sendiri yang mati, tapi juga pada orang lain ya. Juga tersimpan pertanyaan yang mungkin tidak gampang juga, yaitu suicide ya. Nah, misalnya secara etik ya, etika berdasarkan epikurian tentu saja ya. Lalu boleh nggak kita bunuh diri gitu ya? Atau bunuh diri itu baik tidak begitu ya? Nah, bunuh diri baik itu tidak itu tentu saja kembali lagi kepada aksiologinya dia. Ya, ini bahwa kenikmatan itu adalah boleh bilang titik gravitasi ya dari aksiologinya. Itu adalah epistemologinya yang paling menentukan ya mengenai baik buruk. Nah, kalau misalnya toh suicide itu menyenangkan begitu ya, merasa nikmat gitu. Ya barangkali itu dia akan dikatakan ya dalam arti secara moral itu baik begitu ya. Jadi boleh saja lah kira-kira gitu ya. Ya, tentang ini saya boleh memberikan ilustrasi sebentar ya, karena saya karena diminta ini jadi saya baca juga. Kemudian saya baca kasus di Korea ya. Korea. Nah, ini penelitiannya tahun 2016, jadi masih rada baru lah kalau ini ya, baru 4 tahun yang lalu. Yakni bahwa ada yang menarik, bahwa orang Korea itu tidak takut mati gitu ya. Lalu diselidiki mengapa mereka itu tidak takut mati gitu ya. Walaupun kemudian dijabarkan sih ada macam-macam matinya gitu. Tapi bahwa ada 30%-an begitu matinya suicide. Karena ini pendekatan agak teologis ya, yang saya baca karena saya pastor begitu. Artinya hipotesanya gitu adalah apakah kalau dia ini sebagai orang Katolik, Kristen gitu toh tidak takut mati begitu. Maka justru itu menariknya. Bahkan walaupun suicide adalah dosa ya dalam perspektif Katolik, tetapi kalau bahwa dia mau mati kayak apa saja gitu tuh dia tenang saja begitu. Karena justru beragama begitu. Nah, justru pertanyaannya apakah kalau orang yang tidak beragama itu takut mati begitu ya? Itu menarik karena Thomas Nagel ya, sedikit loncat sebentar. Orang takut mati itu karena apa? Orang takut mati itu justru karena agama gitu. Agama membuat orang menjadi takut mati. Mestinya tidak usah takut mati. Karena apa? Karena ada konsep neraka begitu. Kematiannya hic et nunc ya, kini dan di sini atau tatkala dia mati, dia nggak ada masalah begitu. Ya, tetapi dia takut mati karena kalau sudah mati dia akan diadili dan akan masuk neraka begitu. Sehingga boleh bilang kita flashback. Jadi kalau begitu supaya orang-orang tidak takut mati, sebenarnya jangan percaya ada neraka begitu ya. Kalau tidak ada neraka, tidak ada surga, begitu, tidak ada akhirat begitu ya, maka otomatis orang itu akan tenang saja dengan hidup ini begitu ya. Nah, agamalah yang membuat orang menjadi takut mati. Jadi dua-duanya tadi ya, kalau saya tadi memberikan contoh di Korea tadi ya, agama juga membuat orang berani mati gitu ya. Karena seperti Agustinus ya berhubungan dengan immortality, bukan hanya saja badannya saja, bukan hanya rohnya saja yang abadi, badannya gitu ya. Fisik kita pun akan dibangkitkan secara fisikal gitu ya, dan akan ada lagi afterlife itu seperti apa adanya begitu. Ini kalau mengikuti pemikiran dari Agustinus ya, Katolisisme. Jadi memang
agama di satu pihak juga membuat orang takut mati, tapi juga agama membuat orang menjadi berani untuk mati ya, karena sudah siap istilahnya ya, karena nanti juga di sana dia akan masih tetap kekal begitu ya. Nah, jadi Epikuros memang mau mengatakan bahwa tidak usah takut mati gitu ya. Toh kita juga tidak bisa merasakan kematian itu gitu kalau ketika kita mati begitu ya. Dan bahkan kalau mau didukung lagi pemikiran dari tadi Jacques Lacan atau Freud, pengalaman kematian itu dianggap pengalaman yang sangat nikmat begitu ya. Baik, itu Epikuros ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan Chuang-Tzu ya. Ya, saya refer pada bukunya The Teaching and Saying of Chuang-Tzu ya. Ya, matinya tahun 2806 sebelum Masehi ya. Ya, kuno juga. Tapi memang pada zaman-zaman itu kalau saya lihat di angka historis ya, itu banyak orang-orang pemikir-pemikir yang besar ya, yang kemudian masih kita acu pada zaman kita sekarang. Nah, saya mulai dengan narasi ini karena sebenarnya inti dari konsep kematiannya dari Chuang-Tzu itu, Chuang-Tzu itu ngomongnya atau penyebutan namanya ya itu macam-macam ya, tapi saya mengikuti yang dari panitia ya, istilah atau namanya ya, sebutannya Chuang-Tzu itu ya. Nah, kisah ini bahwa teman-teman pasti juga sangat tahu dan ini terkenal ya, ini cerita ini ya. Nah, dikisahkan bahwa Chuang-Tzu orang yang sangat bijaksana ini ya, orang sebagai pemikir ya, guru lah begitu ya. Alkisah istrinya meninggal gitu. Dan ketika meninggal begitu ya, dia ini bukannya menangis atau meratap, mengaduh, sedih begitu. Dia malah menyanyi dan membunyikan bunyi-bunyian ya, ada rantang panci apa gitu ya, dia bunyi-bunyikan begitu. Dia menyanyi-nyanyi begitu. Dan ketika bergembira-gembira menyanyi gitu, datanglah temannya yang bernama Huitsu. Teman atau bahkan juga pemujanya gitu ya, seperti muridnya begitu, pengikutnya, datang melihat dari kelakuan dari Huangzu itu. Dia sangat heran dan kemudian bertanya, bukankah istri kamu ini meninggal, sedang meninggal? Kamu kan istrinya, suaminya ya. Kamu sangat mencintai istrimu itu. Kamu tahu bahwa istrimu itu melayanimu, membesarkan anak-anakmu. Dan saya tahu bahwa kamu mencintai istrimu itu. Tapi mengapa kamu beriang gembira seperti ini gitu ya? Tidak menangis gitu. Dan juga ada pernyataan dari Huitsu itu, ini sungguh-sungguh aneh, keterlaluan gitu ya, atau ngawur atau tidak pantas gitu ya sebagai seorang guru ya, Chuang-Tzu berperilaku gitu ketika melihat orang lain, ya memang ya istrinya meninggal gitu dan dia tenang-tenang saja gitu. Lalu dia katakan, tidak juga begitu sahabat. Ketika istriku mati, ya saya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu satu poin ya. Artinya mesti buat apa lagi gitu tuh. Wah, memang dia tidak berdaya untuk menghidupkan gitu. Dia tidak bisa buat apa lagi. Lalu yang dia mulai merunut asal muasalnya ya, bahwa saya tahu bahwa dia itu kini sudah berada di alam yang sebelum dia lahir. Jadi ada kelahiran memang dia datang ke dunia, tapi kayaknya dia kembali ke alam di mana dia belum lahir. Di mana di sana itu tanpa bentuk ya, tanpa zat gitu, tanpa substansi. Jadi sungguh-sungguh ruh ya atau roh ya. Bahwa dalam kondisi tertentu ya di sana itu secara processing
dia itu kemudian mewujud gitu ya, dan kemudian lahir ke dunia, begitulah. Dan itu akan kembali lagi ke sana, begitu. Dan dia ceritakan perubahan dari lahir ke mati ini, gitu ya, ini adalah perubahan yang biasa, dan ini adalah alamiah. Ini adalah fase-fase yang harus dijalani ya, karena ini adalah ritme alam, atau ini adalah lingkaran siklus alamiah, begitu. Dan ya ini sementara isi saya berbaring dalam keabadian, kata dia, kalau saya menangis, meratap, berarti saya menunjukkan kebodohan saya, ya, kedunguan saya. Jadi kalau saya menangis, berarti saya ini dungu sekali. Di mana, bukankah hukum alam kan sudah mengajarkan begitu, begitu. Dan dibilang, karenanya saya menahan diri, saya tidak meratap, tidak menangis, tidak berduka, begitu. Karena hukum alam, baik. Nah, kisah ini tuh mungkin menjadi menarik juga. Kalau tadi kita berbicara tentang kematian yang sifat individual, aku yang mati gitu ya, mungkin boleh-boleh saja. Tapi kali ini ada orang yang mati, itu bagaimana kita harus bersikap gitu. Nah, dari narasi Chuang-Tzu ini adalah ya juga tidak boleh bersedih begitu. Ngapain bersedih gitu ya? Tidak bersedih itu bukan berarti orang lain ini, bukan. Karena memang itu adalah ritme alam. Dan berarti kita harus belajar dari alam ya. Alamlah sudah mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya gitu ya. Ada musim kalau kita sih memang kemudian 2 musim ya, musim panas dan musim hujan ya. Tapi kalau misalnya di Eropa dengan 4 musim itu adalah siklus yang akan begitu gitu, tidak bisa dibalikan begitu ya. Nah, itu satu hal. Lalu Chuang-Tzu masih mengajarkan lagi bahwa dia bilang life has its distinction, but in death we are all made equal. Ini ngomong secara sosiologis begitu ya, yaitu bahwa kita kan kadang-kadang hidup kita ini ditandai oleh iri hati, benci, dendam ya, rebutan atau apalah kata-kata gitu. Karena memang ada perbedaan. Dia punya, saya nggak punya, dia punya banyak, saya punya sedikit ya. Iri hati artinya yang secara material dia status sosialnya tinggi, saya rendah dan sebagainya. Itu ada gradasi, dan gradasi itulah yang sebenarnya membuat persoalan di dalam kehidupan begitu ya. Karena perbedaan itu ya mungkin juga bahwa kemudian harus ada hukum ya, keadilan atau gitu juga itu karena ada perbedaan tadi ya. Nah, Chuang-Tzu katakan, ingat loh, kematian itu membuat kita equal gitu. Kita menjadi sama. Orang kaya mati, orang miskin mati sama. Gitu ya. Mati begitu ya. Orang berpangkat tidak berpangkat mati sama ya. Dan sebagainya. Status sosial tidak ada lagi gitu ya. Gradasi sosial tidak ada lagi. Semuanya menjadi setara. Itu oleh apa? Oleh kematian begitu ya. Sehingga boleh bilang kalau misalnya kita berikhtiar untuk menyamakan ya kondisi orang, ya memang akhirnya harus dimatikan semua begitu ya. Ya, dikatakan the death should have an origin, but that life should have no origin. Can this be so? Nah, dia mengatakan seperti kelahiran kan ada originnya, ada asal muasalnya begitu ya. Maka mati juga begitu. Artinya Chuang-Tzu memang mengajarkan bahwa tidak usah takut mati itu karena apa? Memang ada kehidupan yang lain ya ya tidak tahu bahasa agama tentu saja akhirat begitu ya. Mungkin kalau dalam bahasa bukan Hinduisme, Taoisme itu mungkin alam begitu ya. Hukum alam yang sudah mempunyai kearifannya sendiri, dan kalau kita mati berarti kembali ke sana, dan nggak usah cemas, nanti juga akan kembali lagi begitu ya. Ya,
dia bilang bahwa memang hidup dan mati itu begitu ya, itu bukan suatu yang bertentangan, bukan oposisi biner gitu ya. Jadi eksisten dan non existence begitu ya. Itu bukan suatu yang membedakan gitu ya. Tetapi dia mengatakan satu kesatuan begitu. Ya tidak heranlah dengan istilah yin yang ya, ini timur tentu saja. Artinya kita tidak bisa mengadakan, tidak bisa menegasi yang satu dan hanya mengafirmasi yang satu, tidak bisa. Itu harus satu kesatuan. Dan hidup itu adalah bagian dari yang serentak mati dan serentak hidup gitu ya. Atau kehidupan dan kematian itu satu kesatuan gitu ya. Ya, dan tentang ini saya mencoba menariknya di dalam spiritualitas para rahib-rahib ya, para rahib khususnya Fransiskus adalah Fransiskan begitu. Fransiskus itu menyebut mati itu adalah putri maut ya, putri kematian ya. Artinya little sister ya, adik perempuan gitu ya. Di mana ya, jangan ditakuti, malah kita harus peluk begitu ya. Jangan ditakuti. Sehingga ada tradisi untuk khususnya Fransiskan, tapi juga para rahib-rahib yang lain ya. Misalnya saja kalau di Bandung ini para romo-romo OSC begitu, bahwa mereka juga tidak takut dengan mati. Tandanya apa? Tandanya bahwa kalau ada yang meninggal, begitu satu koleganya meninggal, mereka pesta, mereka senang gembira begitu ya. Jadi justru kalau misalnya ada yang menangis ya, berarti para rahib itu tuh bukan kurang beriman, tapi dia tidak melihat bahwa kematian itu adalah bagian integral dengan dirinya gitu ya. Bahkan kalau teman-teman mungkin ada yang pernah juga ya di Italia, di mana saya rada lupa, saya pernah ke sana. Itu ada kriptik ya, atau katakombe yang punya romo-romo Fransiskan Kapusin ya, di mana itu tanda petik gerejanya itu gitu katakombenya itu dihias dengan tengkorak yang ribuan dari para rahib itu gitu ya. Dan bahkan ada yang masih dengan bukannya tengkorak tapi rorongkong itu kerangka ya, dipasang ya, dipajang di sana gitu.